Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar IPS tentang usaha ekonomi dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan Ibu? Kita langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang usaha ekonomi dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian bisa lihat di buku tema 2 halaman 49 sampai 51 yaitu tentang usaha ekonomi, dan halaman 54 yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, usaha ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok ya. Yang pertama kita akan bahas tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau yang diusahakan sendiri biasanya membutuhkan modal yang terbatas. Contohnya, yang pertama yaitu pertanian. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Yang kedua yaitu industri kecil. Industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perorangan. Contoh, usaha kerajinan, misalnya industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, atau lemari, dan industri keramik. Kemudian, yang ketiga adalah perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contoh, toko kecil, warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Kemudian yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh, usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, yang kedua yaitu tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang yang sudah saling mengenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ini ditanggung bersama. Yang B adalah CV atau komanditer penotskep atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Yang C adalah PT atau yang disebut dengan perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Setiap saham memiliki nilai nominal,
Nah, nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam saham. Saham ini diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan dividen. Nah, dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang D adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan yang disebut dengan Perjan, perusahaan umum atau disebut dengan Perum, dan perusahaan perseroan atau disebut dengan Persero. Nah, yang E adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah yang pertama yaitu turut melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah ini dipimpin oleh staf direksi yang jumlah dan anggotanya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota staf direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Yang F adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, kegiatan mendistribusikan barang dan jasa, dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Tujuan kegiatan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, pabrik sepatu memproduksi sepatu. Petani mengelola sawah, perusahaan memproduksi mie instan, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Contoh sopir mengantar paket, pedagang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang memakai atau menikmati barang dan jasa disebut dengan konsumen. Contoh, ibu membeli beras sebagai bentuk mengkonsumsi barang, berobat ke dokter sebagai bentuk mengkonsumsi layanan kesehatan,
naik angkot untuk berangkat ke sekolah sebagai bentuk mengkonsumsi jasa angkutan, dan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama adalah sebutkan 4 contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan CV? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan distributor? Yang kelima, tuliskan 2 contoh kegiatan konsumsi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa menjawab tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.